Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan F dari buku paket halaman 163 ya, determinan dan inverse matriks. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1, ini soal teori. Jika A dan B merupakan matriks persegi yang berurdu sama, maka determinan A plus determinan B sama dengan determinan matriks A plus B. Nah, ini jelas merupakan pernyataan yang salah ya. Yang membuat salah itu adalah tandanya. Nah, mestinya di sini bukan plus melainkan kali, gitu ya. Jadi supaya menjadi pernyataan yang benar, nah maka kita bisa tuliskan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B itu akan sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan B. Nah, ini baru menjadi pernyataan yang benar. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Matriks 4, 6, 2, 3 adalah matriks singular. Nah, apa itu matriks singular? Gampangannya matriks singular itu adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, cirinya adalah determinan dari matriks tersebut nilainya sama dengan 0. Berarti tinggal kita cek ya, apakah matriks ini nilai determinannya sama dengan 0. Oke, kita akan coba hitung di sini ya. Jadi determinan dari matriks 4, 6, 2, 3 ya, ini matriks ordo 2 kali 2. Maka adik-adik bisa gunakan rumus A kali D dikurangi B kali C ya, atau dikali silang, ini kan. Nah, dikali silang kemudian dikurangkan. Jadi kalau kita gunakan rumus ya berarti ini A, ini B, ini C, ini D ya. AD berarti 4 kali 3 dikurangi B kali C, berarti dikurangi 6 kali 2. 4 kali 3 12, 6 kali 2 juga 12, berarti determinannya sama dengan 0. Maka soal nomor 2 ini merupakan pernyataan yang benar ya. Jadi karena determinannya 0, maka matriks ini tidak memiliki inverse. Karena tidak memiliki inverse, maka disebut sebagai matriks singular. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Jika A adalah matriks yang mempunyai inverse, ya, punya inverse berarti matriks non singular. Ya, maka A inverse diinverskan lagi sama dengan A. Nah, ini jelas merupakan pernyataan yang benar ya. Jadi sama halnya kalau kita ketemu bentuk aljabar, nah, X pangkat min 1 pangkat min 1 ya, pangkatnya itu kan dikalikan, jadi X pangkat 1 ya sama dengan X. Nah, ini kalau dalam aljabar biasa ya. Kalau dalam matriks pun sama. Jadi kalau di sini ada matriks A pangkat min 1 dipangkatkan min 1 yang tidak lain tidak bukan adalah inverse, jadi ya berarti A pangkat min 1 pangkat min 1 itu ya sama dengan A pangkat 1. Nah, A pangkat 1 itu ya sama dengan A. Berarti nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar. Ya, lanjut sekarang ke soal nomor 4. Jika matriks A ya 2, 5, 1, 2. Lalu matriks B 2, 2, min 3, 1 dan matriks C memenuhi A kali C sama dengan B. Maka tentukan nilai determinan dari matriks C. Nah, adik-adik, kalau kita ketemu bentuk soal semacam ini, maka caranya adalah ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan saja dengan A inverse. Ya, jadi nanti A inverse dikalikan dengan A kali C. Ya, supaya adil, ruas kanan ini juga harus dikalikan dengan A inverse. Nah, ini A inverse dikalikan dengan B. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok harus dikalikan dengan A inverse? Nah, kita mengacu ke pertanyaan di sini ya. Pertanyaannya adalah tentukan nilai determinan dari matriks C. Nah, berarti kan matriks C itu ada di ruas kiri. Maka yang di ruas kiri, berhubung di sini ada matriks A ya, matriks A ini harus kita hilangkan. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Cukup dikalikan dengan inverse-nya. Karena kita tahu kalau inverse A dikalikan dengan A itu kan jadinya matriks identitas, ya kan? Dan nanti kalau matriks identitas dikalikan dengan C, jadinya adalah matriks C itu sendiri. Jadi sifat matriks identitas itu sama halnya dengan angka 1 ya, kalau di dalam bilangan real. Kita tahu kalau 1 kali bilangan berapapun, hasilnya ya bilangan itu sendiri. Ya kan?
Nah, kalau pada matriks ya, matriks identitas kali matriks apapun, hasilnya ya sama dengan matriks itu sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti I kali C, ini tinggal tulis ulang aja. Sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, ini I kali C itu sama dengan matriks C. Berarti matriks C sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nanti kalau matriks C sudah ketemu, baru kita bisa menghitung nilai determinannya. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan dulu inverse bagi matriks A. Nah, inverse bagi matriks A, berarti kan rumusnya adalah seper determinan A, ya kan, dikalikan dengan adjoin A. Nah, determinan matriks ordo 2 kali 2, berarti kembali kita gunakan rumus AD min BC. Langsung ya, jadi 1 dibagi, nah ini A, B, C, D, berarti 2 kali 2, ya kan, sama dengan 4, tulis ini, dikurangi B kali C, berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu adjoin bagi matriks A. Nah, kalau matriksnya ordo 2 kali 2 seperti ini, itu enak ya. Jadi nanti tinggal 1 dan 5 itu adik-adik kalikan dengan min 1. Ya, ini diingat-ingat ya. Jadi 1 dan 5, nih, 1 dan 5 itu masing-masing adik-adik kalikan dengan min 1. Hasilnya adalah min 1 dan min 5. Nah, kemudian elemen ini dan ini berarti A dan D itu saling ditukar tempat. Jadi yang semula di bawah menjadi di atas, yang semula di atas menjadi di bawah. Nah, berhubung di sini elemennya kebetulan sama, ya seolah-olah tidak kelihatan kalau kita sudah melakukan pemindahan kan gitu. Berarti langsung aja nih ditulis ini 2, yang di sini 2. Gitu ya. Oke, 4 dikurang 5 negatif 1. Nah, 1 dibagi negatif 1 ya sama dengan negatif 1. Berarti negatif 1 kali matriks 2 min 1 min 5 2. Perkalian matriks dengan skalar. Berarti masing-masing elemen kita kalikan dengan skalar tersebut. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan di atas ini ya. A inverse itu akan sama dengan min 2, 1, plus 5, kemudian di sini min 2. Nah, ini adalah inverse dari matriks A. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke sini. Jadi, C itu akan sama dengan matriks min 2, 5, 1, min 2, ya kan, dikalikan dengan matriks B. Berarti matriks B-nya adalah 2, 2, min 3, 1 ya. Nah, tinggal dihitung ya, perkalian matriks, berarti kan baris kali kolom. Nah, jadi baris pertama kali kolom pertama, gitu kan, min 2 kali 2, min 4, ditambah 5 kali min 3, berarti min 4, ditambah min 15, sama dengan min 19. Oke, lalu baris pertama kali kolom kedua, ya, min 2 kali 2, min 4, ditambah 5 kali 1, berarti min 4, ditambah 5, itu sama dengan 1. Kemudian 1 kali 2, ya, sekarang baris kedua kali kolom pertama, 1 kali 2 sama dengan 2. Oke, 2 ditambah 6, ini kan min 2 kali min 3 berarti 6. Nah, 2 ditambah 6 itu sama dengan 8, letakkan sini ya. Lalu baris kedua kali kolom kedua, 1 kali 2 sama dengan 2, kemudian ditambah min 2 kali 1 berarti 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah matriks C. Langkah selanjutnya, ya, langkah yang terakhir adalah kita akan hitung determinan dari matriks C. Nah, kembali kita gunakan rumus AD min BC. Jadi ini adalah A, B, C, D ya, sehingga nanti AD, nah, A kali D ya berarti min 19 dikalikan dengan 0 dikurangi B kali C, ya, berarti dikurangi 1 kali 8, berarti 0 dikurangi 8 sama dengan negatif 8. Nah, ini jawabannya.
Ya, jadi nilai determinan dari C itu sama dengan negatif 8. Caranya seperti ini. Bagaimana? Jelas ya? Nanti jika ada pertanyaan ya boleh tulis di kolom komentar. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5 ya dari buku paket halaman 163. Tentukan dalam kurung A kali B inverse di inverse. Jika diketahui A inverse ya sama dengan 1423, kemudian B sama dengan 5113. Nah, adik-adik, bentuk A kali B inverse di inverse itu akan sama dengan, ini saya tulis lagi di sini ya. Jadi bentuk dalam kurung A kali B inverse di inverse ya. Ini bisa kita tulis ulang, jadi inverse-nya itu dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Kemudian bentuk perkaliannya itu dibalik. Ya, inverse-nya dimasukkan, perkaliannya dibalik. Berarti ini akan sama dengan B inverse ya, di inverse. Nah, dikalikan dengan A inverse. Gitu. Ini sifatnya ya. Jadi harus diingat-ingat. Oke, saya beri tanda dulu. Kemudian kalau B inverse di inverse ya, jadi ada sebuah matriks di inverse, kemudian diinverskan lagi, maka akan kembali ke matriks semula. Berarti kalau B inverse di inverse itu akan sama dengan B atau B pangkat 1 kan gitu. B pangkat 1 ya sama dengan B. Nah, berarti ini akan sama dengan B dikalikan dengan A inverse. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Nah, di soal sudah diketahui, sudah lengkap ya. Jadi matriks B-nya ada, kemudian matriks A inverse-nya juga sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan aja ini. Jadi matriks B 5 1 1 3. Nah, kemudian matriks A inverse ini 1 4 2 3. Nah, seperti biasa ya, perkalian dua matriks berarti langsung aja nih baris kali kolom gitu ya. Nih 5 kali 1 ditambah 1 kali 2 berarti kan 5 ditambah 2 ya, berarti sama dengan 7. Kita tulis ini. Kemudian baris pertama kali kolom kedua ya, berarti 5 kali 4 20 ditambah 1 kali 3 berarti 20 ditambah 3 sama dengan berapa? 23. Nah, ditulis di sini. Sekarang baris kedua ya, baris kedua kali kolom pertama. 1 kali 1 ditambah 3 kali 2 berarti 1 plus 6 ya, sama dengan 7. Lalu baris kedua kali kolom kedua, 1 kali 4 ditambah 3 kali 3 berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, ini sudah ketemu ya, gampang ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 6. Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6, latihan F dari buku paket halaman 163. Ahli biologi menempatkan 3 jenis bakteri ke dalam tabung reaksi yang diberi tanda strain 1, strain 2, dan strain 3. Ada 3 jenis makanan berbeda yang setiap hari disediakan, yaitu 980 satuan makanan A, 740 satuan makanan B, dan 680 satuan makanan C. Ya, setiap bakteri mengkonsumsi sejumlah satuan makanan setiap harinya yang disajikan pada matriks berikut. Ya, di sini ada matriks Urdu 3x3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan banyak bakteri dari strain 1, 2, dan 3 dengan cara determinan matriks dan inverse matriks. Nah, adik-adik, berarti langkah awal adalah kita misalkan dulu. Misal, banyak bakteri strain 1 itu sama dengan X, strain 2 sama dengan Y, strain 3 sama dengan Z. Nah, artinya di sini ada 3 variabel. Otomatis nanti kita akan ketemu dengan sebuah sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Ya kan? Nah, sistem persamaan linear 3 variabel logikanya terdiri dari 3 persamaan. Nah, persamaan yang pertama seperti ini. Jadi X plus 4Y plus 3Z sama dengan 980.
Nah, dari mana asalnya? Dari matriks ini. Ya, coba perhatikan. Di sini baris pertama, ya, 143. Ini kan 143. Jadi, kalau matriks ini kita terjemahkan, ya dia ini ada keterangan 1, 2, nah kemudian ini mestinya 3 ya. Ya, ini 1, 2, 3, kemudian ini A, B, C. Jadi dalam satu kolom, ya, ini satu kolom, ini adalah untuk bakteri strain 1, ini untuk bakteri strain 2, lalu yang di sini untuk bakteri strain 3. Kemudian dalam satu baris, ya, ini untuk makanan tipe A, tipe B, tipe C. Nah, 143 di sini menyatakan jumlah makanan, ya, yang dikonsumsi oleh setiap bakteri. Contoh, kalau di sini 1 berarti satu satuan makanan yang dikonsumsi oleh bakteri strain 1. Kemudian kalau di sini 4 berarti 4 satuan makanan yang dikonsumsi oleh satu bakteri strain 2. Kalau di sini 3 berarti 3 satuan makanan yang dikonsumsi oleh satu bakteri strain 3. Nah, nanti kalau di total, ya, ini akan sama dengan makanan A, yaitu 980 satuan. Nah, berhubung di sini banyak bakteri untuk masing-masing strain, itu belum diketahui, yaitu dalam X, Y, Z. Nah, tinggal dikalikan aja. 1 kali X ditambah 4 kali Y ditambah 3 kali Z, itu akan sama dengan 980, gitu. Ya. Kemudian persamaan yang kedua, kita gunakan data di baris kedua. Nah, ini 2 kali X ditambah 2 kali Y ditambah 1 kali Z, ya, sama dengan 740. Ini makanan B. Ya. Kemudian persamaan yang ketiga, kita gunakan baris yang ketiga. Nih, 1 kali X, ya kan, ditambah 4 kali Y ditambah 0 kali Z sama dengan 680. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Tugas kita adalah menghitung nilainya X, Y, dan Z yang serentak memenuhi persamaan 1, 2, dan 3. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya SPLTV ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Ya, berarti jadinya begini, 143, 221, 140. Loh, ini kan sama ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks variabel, lalu akan sama dengan matriks konstanta yang ini. Atau kalau dinyatakan dalam simbol, ya berarti A yang ini dikalikan dengan X, ya ini X besar nih, ya sama dengan C. Nah, ini A kali X sama dengan C, gitu ya. Baik, untuk cara determinan matriks, nah kita akan coba kerjakan di sini ya. Baik, ini adalah SPLTV yang sudah dinyatakan dalam bentuk matriks. Maka nanti rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan DX per D, selanjutnya Y sama dengan DY per D, kemudian Z sama dengan DZ per D. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan cara determinan matriks untuk menghitung nilai X, Y, dan Z. Nah, apa itu D, apa itu DX, apa itu DY, apa itu DZ? Untuk D itu adalah determinan dari matriks A. Ya. Jadi determinan dari matriks A. Nah, tinggal kita tulis ulang di sini. D sama dengan ini determinan, ya kan? 143, 221, 140. Bisa kita hitung dengan menggunakan cara Sarus atau dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, bebas. Hasilnya nanti pasti akan sama. Nah, di sini kita akan mencoba dengan menggunakan cara Sarus, ya. Berarti kolom 1 dan kolom 2 nanti langsung kita copy di sini, kita tulis ulang di sini. Jadi 121, 424. Ya. Lalu ini kita buat garis diagonal mengarah ke kanan bawah. Nah, apa maksudnya? Berarti elemen-elemen yang dilalui oleh garis diagonal ini kita kalikan ya. Selanjutnya di sini tandanya adalah positif. Berarti 1 kali 2 kali 0 ya sama dengan 2, tulis ini. 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4, tulis ini, dan seterusnya. Gitu ya, berarti 0, 4, 24. Ini tandanya plus. Kemudian kita buat garis diagonal yang mengarah ke kanan atas. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini nanti dikalikan, kemudian hasil kalinya itu kalikan lagi dengan min 1. 1 kali 2 kali 3 itu kan 6. Kemudian 4 kali 1 kali 1 itu 4. Ya, 0 kali 2 kali 4 itu 0. Nah, kan seperti ini. Ini nanti kalikan dengan min 1.
Berarti ini jadinya min 6, min 4, kemudian di sini min 0 gitu. Ya, sebenarnya ini mau min 0 plus 0 juga nggak masalah ya, karena toh di sini 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal dihitung. Berarti kan 0 plus 4 plus 24 dikurang 6 dikurang 4 dikurang 0, ya kan? Hasilnya sama dengan 18. Nah, ini adalah nilai D-nya, diskriminan dari matriks A. Selanjutnya, kita akan menghitung DX. Nah, kalau DX itu berarti elemen pada kolom pertama, ya Dek ya. Ini kita ganti dengan elemen pada matriks konstanta. Nih, 980, 740, 680, yang lain tetap. Kemudian kita hitung determinannya, ya. Sekali lagi boleh menggunakan cara Sarus atau boleh menggunakan ekspansi kofaktor, ya. Nah, ini supaya cepat ya, durasinya tidak terlalu panjang. Ini sudah saya coba menghitung ya. Hasil akhirnya itu ketemunya adalah 3600. Ya, nanti silakan dicoba dihitung sendiri. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Ya. Selanjutnya kita akan menghitung DY. Nah, kalau DY berarti yang diganti itu adalah kolom kedua. Ya, diganti dengan ini. 980, 740, 680. Kemudian setelah dihitung determinannya sama dengan 2160. Selanjutnya kita akan menghitung DZ ya. Kalau DZ nanti yang diganti adalah elemen pada kolom ketiga. Nah, ini ya. Nanti kalau dihitung determinannya akan sama dengan 1800. Berarti DX, DY, DZ, dan D semuanya sudah ketemu. Ya, maka tinggal kita masukkan ke rumus X, Y, dan Z. Ya, untuk X sama dengan 3600 dibagi 18. Ini kan 3600 dibagi 18, hasil akhirnya 200. Kemudian untuk Y 2160 dibagi 18, hasil akhirnya 120. Kemudian untuk Z ya 1800 dibagi 18, hasil akhirnya sama dengan 100. Nah, ini apa artinya? Artinya banyak bakteri strain 1 itu ada 200, yang strain 2 ada 120, yang strain 3 ada 100 gitu. Ini jawabannya. Ya, bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cara inverse matrix. Baik. Nah, ini kita lanjutkan di sini ya. Saya tampilkan lagi SPLTV dalam bentuk matriks. Kemudian ini simbolnya A kali X sama dengan C. Nah, kalau dengan menggunakan inverse matrix, ya, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Jadi X sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Ya, jadi rumus ini, nah, rumus yang ini ya, itu asalnya ruas kiri dan ruas kanan itu kita kalikan dengan A inverse. Jadi kan A inverse dikalikan dengan A, ya kan, dikalikan dengan X, itu akan sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Nah, A inverse kali A itu akan sama dengan matriks identitas. Ya kan? Matriks identitas dikali X sama dengan A inverse dikali dengan C. Matriks identitas dikalikan dengan matriks apapun, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa kita tulis X sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Ya, sebenarnya ini juga sudah kita bahas ya di video materi. Oke, sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilainya A inverse. Ya, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Ingat, tadi determinan A itu sama dengan D sama dengan 18. Ya kan? Nah, di sini ada adjoin A. Ya, adjoin A itu nanti kita hitung dulu kofaktornya. Ya, apa itu kofaktor? Nah, ini perhatikan ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Ini juga durasinya supaya tidak terlalu panjang ya. Adik-adik cukup perhatikan saja. Jadi yang pertama, kita akan mencari minor dari elemen baris pertama kolom pertama. Berarti ini. Nah, ini saya arsir. Baris pertama kolom pertama. Nah, ini ya. Maka nanti akan ketemu angka 2140. Nah, kita letakkan sini 2140. Ya. Kemudian kita geser. Nah, ini kita geser. Ya. Di sini saya sensor baris kedua, kolom kedua.
maka angka-angka yang tidak kita blur, yang tidak kita sensor 2110 ditulis di sini 2110 ya. Kemudian kita geser lagi. Nah, maka angka-angka yang tidak kita sensor ya, yang tidak kita arsir tulis di sini 2214. Jadi istilahnya ini adalah minor ya bagi elemen-elemen pada baris pertama. Jadi kalau yang di sini itu adalah minor bagi elemen pada baris pertama kolom pertama, ini adalah minor bagi elemen baris pertama kolom kedua, yang ini minor untuk elemen pada baris pertama kolom ketiga. Dan seterusnya ke bawah ya. Berarti ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita akan mencari minor bagi elemen-elemen yang terletak pada baris kedua. Maka langsung aja ini disensor ya. Baris kedua kolom pertama berarti ini disensor dulu ya toh. Berarti nanti yang muncul di sini 4340 ya. Kita geser. Nah, kita geser kolom kedua ini yang disensor. Berarti yang muncul 1310, yang ini 1310 ya, paham ya? Kemudian ini geser lagi, ini yang kita sensor. Berarti yang muncul 1414 nih, 1414 ya. Kemudian sekarang kita akan mencari minor bagi elemen yang terletak pada baris ketiga. Ini saya sensor, sekarang kolom pertama disensor dulu. Berarti yang muncul adalah angka 4321 ini, 4321 ya. Geser lagi. Ini yang kita hilangkan, kita sensor, muncul angka 1321 ya. Kemudian geser lagi. Nah, ini kita sensor. Berarti ini 1422, tulis ini 1422 ya, paham ya? Oke, selanjutnya kita bicara kofaktor. Nah, kalau kofaktor itu berarti berkaitan dengan tandanya di sini. Nah, untuk tanda ya, kita bisa langsung menggunakan rumus. Jadi kalau I plus J baris ditambah kolom ya, itu menghasilkan bilangan genap, maka tandanya adalah plus. Contoh, ini baris pertama kolom pertama, berarti kan I-nya 1, J-nya 1. 1 plus 1 kan 2. Nah, 2 itu adalah genap. Kalau genap di sini plus. Tuh, ini plus ya. Kemudian tanda yang ada di sini, Nah, ini kenapa kok minus? Karena 4 itu kan terletak pada baris pertama kolom kedua. Ya kan? 1 ditambah 2 itu 3. 3 itu ganjil. Kalau ganjil di sini tandanya minus ya. Nah, untuk penentuan tanda itu sebenarnya sudah pernah kita bahas juga di video materi ya. Jadi intinya adik-adik tinggal jumlahkan saja baris dan kolom. Kalau ketemu bilangan genap tandanya plus, kalau ketemu bilangan ganjil tandanya adalah minus. Atau langsung dibuat selang-seling. Kalau ini plus, ini minus, ini plus. Saya ulang ya. Ini positif, negatif, positif. Nah, kalau ini positif, ini negatif, ini positif. Kalau ini negatif, pasti di sini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, ini positif ya. Pasti di sini negatif, ini positif. Karena kita ingat bahwa yang namanya bilangan itu kan selalu selang-seling. Habisnya genap pasti ganjil, habisnya ganjil pasti genap, habisnya genap pasti ganjil, dan seterusnya gitu ya. Nah, tinggal kita hitung sekarang determinan matriks ordo 2x2 berarti AD min BC ya. Contoh 2 kali 0 ya dikurangi 4 kali 1 berarti kan 0 dikurangi 4, maka nanti hasilnya di sini pasti min 4 nih. Ini pasti min 4 ya nilai determinannya. Lalu ini 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Berhubung di sini ada minus, berarti kan minus min 1. Maka di sini 1. Gitu. Ya, contoh lagi. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 2, 6. Berhubung di sini tandanya plus, ya sudah berarti ini plus 6. Ya. Dan nanti hasilnya seperti ini. Nih, min 4, 1, 6, 12, min 3, 0, min 2, 5, min 6. Ini adalah matriks kofaktor A. Ya. Nah, adjoin A itu adalah kofaktor, ya, matriks kofaktor yang ini ditranspos. Transpos itu artinya baris dijadikan kolom, yang kolom dijadikan baris, jadi diputer gitu, ya. Maka nanti adjoin dari matriks A itu adalah kofaktor matriks A ditranspos. Hasilnya seperti ini. Ya, perhatikan.
Yang semula min 416 itu adalah elemen pada baris pertama, sekarang setelah ditranspos menjadi elemen pada kolom pertama. Baris berubah menjadi kolom. Ya. Kemudian 12 min 30 ini baris kedua sekarang menjadi kolom kedua. Nih, 12 min 30. Ini baris ketiga sekarang menjadi kolom ketiga. Min 2, 5, min 6. Oke, paham ya? Berarti adjoinnya sudah ada, determinannya juga sudah ada. Maka nanti kita bisa menentukan inverse dari matriks A. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Saya tampilkan lagi persamaan semula yaitu X sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Kemudian A inverse itu sama dengan seperdeterminan A dikalikan dengan adjoin A. Ya, sekali lagi, determinan A sudah ketemu, adjoin A juga sudah ketemu. Nah, ini tinggal tulis ulang aja ini ya. Jadi untuk A inverse sama dengan 1/18 dikalikan dengan adjoin A, yaitu kofaktor A ditranspos. Ya. Kemudian ya, nanti kalau dihitung berarti kan min 4 kali 1/18. Ini kan min 4/18. Lalu 12 kali 1/18 tulis ini. Jadi ini kan perkalian matriks dengan skalar. Berarti masing-masing elemen ini tinggal dikalikan dengan 1/18. Hasilnya seperti ini. Ya. Lah kalau disederhanakan ini min 4/18 itu min 2/9. 12/18 2/3. Min 2/18 min 1/9. Ya, dan seterusnya. Ini adalah matriks inverse dari A, ya, atau A inverse. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini. Jadi X ya sama dengan A inverse dikalikan dengan C. C itu adalah matriks konstanta. Ya, berarti ini A inverse. Ini ya, ini A inverse dikalikan dengan matriks C, ya, baris kali kolom. Jadi ini baris kali kolom. Min 2/9 kali 980 ditambah 2/3 kali 740 ditambah min 1/9 kali 680. Nah, nanti kalau dihitung ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi baris kali kolom yang pertama 200, kemudian baris kali kolom yang kedua ya, berarti 120, baris kali kolom, nah yang ketiga ketemunya 100. Yang tidak lain tidak bukan ya, ini kan X ya kan, terus ini Y, ini Z. Jadi matriks X besar itu adalah matriks variabel yang elemen-elemennya adalah X, Y, Z. Maka kita bisa simpulkan bahwa X itu sama dengan 200, ya, sama persis seperti perhitungan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan cara determinan, ya. Kemudian Y 120, Z sama dengan 100. Maka kita bisa tuliskan begini. Jadi jumlah bakteri gitu ya, ini rinciannya. Untuk strain 1 ada 200 bakteri, ya kan? Kemudian untuk strain 2 ada 120 bakteri, lalu untuk strain 3 itu ada 100 bakteri, gitu. Ya, bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Silakan nanti jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.